Shalom, Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada minggu ini kita memasuki minggu transfigurasi, di mana sesuai dengan ayat yang kita baca tadi, Yesus berubah wujudnya, berubah rupanya. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan itu, kalau kita boleh jujur Bapak Ibu, ketika kita lihat di dalam kehidupan kita masing-masing, hampir semua orang pernah merasakan yang namanya memikul beban. Ada beban yang bisa dilihat oleh banyak orang, tetapi ada beban yang juga tidak terlihat oleh banyak orang. Ada orang yang suka tersenyum, rajin datang beribadah, aktif melayani, tetapi di dalam hatinya penuh dengan pergumulan yang berat. Ada yang bergumul dengan keadaan ekonomi di tengah keluarganya. Ada yang lelah menghadapi persoalan di dalam bahtera rumah tangganya. Ada yang kecewa karena harapannya dalam hidup ini tidak tercapai. Dan juga ada yang memikul rasa bersalah karena keadaan di masa lalunya. Dan ada juga Bapak Ibu Saudara yang merasa sendirian walaupun berada di tengah banyak orang. Jadi seringkali kehidupan manusia itu dipenuhi dengan yang namanya ketakutan dan tekanan. Tetapi terkadang di tengah ketakutan dan tekanan yang dihadapi oleh manusia, terkadang manusia ataupun kita yang merasakannya seringkali ingin cari jalan pintas. Seperti ingin lari dari kenyataan. Kita ingin pasrah, ingin menyerah. Kita ingin tinggal di tempat yang aman dan nyaman. Tetapi Bapak Ibu, pada hari ini dalam Minggu Transfigurasi, firman Tuhan mau mengingatkan kita, sekaligus mengangkat kita secara iman, membawa kita ke atas gunung, dan di atas gunung itu suatu kalimat sederhana berkata kepada kita, "Anakku, berdirilah, jangan takut." Jadi sebenarnya kalimat ini bukan hanya diucapkan kepada 3 murid Yesus saja, tetapi kalimat ini juga Bapak Ibu mau ditunjukkan kepada kita yang sering dalam kehidupan ini merasakan jatuh bangun, yang sering dalam kehidupan ini merasakan ketakutan, dan juga yang sering dalam kehidupan ini seolah-olah hidup ini kehilangan arahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, lewat firman Tuhan yang kita baca dalam Injil Matius pasal 17 ayat 1 sampai 9, sebenarnya peristiwa ini menunjukkan dan juga terjadi setelah Yesus berbicara secara terbuka tentang penderitaan dan kematiannya. Jadi para murid sebenarnya Bapak Ibu Saudara di sini mereka belum siap bahwasanya Mesias yaitu Yesus harus menderita. Karena yang mereka bayangkan, yang mereka pikirkan Bapak Ibu, Yesus datang ke dunia sebagai Raja yang agung. Yesus datang ke dunia membawa pedang. Yesus datang ke dunia membawa kedamaian bagi bangsa Israel dalam situasi politik. Oleh sebab karena Yesus tahu Bapak Ibu, para muridnya belum tahu bahwa tujuannya datang ke dalam dunia untuk menderita. Makanya dibawanya lah si Petrus, si Yakobus, dan si Yohanes untuk naik ke atas gunung. Jadi Bapak Ibu, di dalam tradisi Alkitab yang kita pegang masing-masing, gunung sering menjadi perjumpaan dengan Allah. Itulah yang dikatakan dalam tradisi Alkitab. Gunung menjadi tempat atau sering diartikan sebagai tempat perjumpaan dengan Tuhan ataupun dengan Allah. Jadi dalam teks bacaan kita yang dibacakan Penatua DP Sembiring, dikatakan bahwasanya Musa naik ke atas gunung. Jadi di sini juga diingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara bahwasanya Musa juga pernah naik ke atas gunung. Ternyata sebelum Yesus naik ke atas gunung, Musa sudah lebih dahulu naik ke atas gunung. Dan namanya itu Gunung Sinai. Gunung itu diselimuti dengan awan yang banyak, awan yang tebal, dan kemuliaan turun.
Musa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Di sana Musa diteguhkan kembali untuk memimpin bangsa Israel. Kenapa Musa sampai naik ke atas gunung? Karena pada saat itu bangsa Israel masih baru keluar dari tanah Mesir. Jadi selama ratusan tahun mereka hidup di tanah Mesir, pola pikir, kebiasaan, budaya itu melekat di dalam kehidupan bangsa Israel. Jadi ketika Musa memimpin bangsa Israel, mulai melangkahkan kaki pertama keluar Mesir sampai tiba di Gunung Sinai ini, tongkar kali bangsa Israel ini. Keras kepala, sulit diatur. Makanya itu Tuhan panggil Musa untuk memberikan 2 loh batu yang menjadi paduan supaya bangsa Israel boleh hidup seturut dengan kehendak Allah. Dan Musa mendapatkan itu, peneguhan itu, hikmat itu dari atas. Pergumulan itu boleh dijawab dari atas gunung. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, Yesus juga naik ke atas gunung dalam bacaan kita. Di situ nampaklah yang seperti saya katakan tadi, transfigurasi. Perubahan figurnya, perubahan fisiknya, dari manusia tampaklah kealahannya. Disinilah di dalam pemahaman teologi juga di dalam buku Katekismus Heidelberg dijelaskan tampaklah peristiwa kristologi, di mana Yesus memang benar-benar manusia dan juga Yesus memang benar-benar Allah yang sejati. Jadi di sini dikatakan oleh Injil Matius, mungkin pada saat itu si Yohanes, si Petrus, si Yakobus menjelaskan karena mereka melihat secara langsung, dikatakan di sana wajahnya bercahaya seperti matahari, pakaiannya putih berkilau seperti cahaya. Lalu di sana juga muncul 2 tokoh besar di dalam perjanjian lama, di dalam sejarah para nabi, yaitu Musa dan juga Elia. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, kenapa dari sekian banyak nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan di dalam perjanjian lama, kenapa hanya Musa dan Elia yang hadir? Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah tahu ya, bahwasanya Musa itu adalah tokoh hukum Taurat, di mana juga ia pernah sangat letih dalam memimpin bangsa Israel yang tongkar, yang suka bersungut-sungut. Dan juga di situ ada Elia, di mana Elia adalah nabi besar. Dan juga walaupun dia nabi besar, Bapak Ibu, kalau kita baca dalam perjanjian lama, ia juga pernah merasakan putus asa. Sampai dia minta, cabut aja nyawaku Tuhan, gak sanggup aku hadapi pergumulan hidup ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, kedua tokoh inilah yang mewakili para nabi terdahulu. Tokoh besar ini bukanlah tokoh yang hidupnya selalu mulus. Tokoh ini bukanlah yang hidupnya selalu kuat. Tetapi Bapak Ibu, mereka pernah letih. Mereka pernah rapuh. Mereka pernah putus asa. Mereka pernah takut. Mereka pernah lelah. Tetapi Tuhan memulihkan mereka sehingga boleh menyelesaikan pelayanannya dengan baik. Jadi menurut Injil Lukas, Bapak Ibu Saudara, Musa dan Elia ini berbicara tentang Yesus yang sebentar lagi akan mengalami penderitaan di Yerusalem. Artinya Bapak Ibu Saudara, di sini kita boleh pahami di dalam minggu transfigurasi ini, kemuliaan yang terjadi di atas gunung bukan untuk menghindari Yesus dari pergumulan. Musa dan Elia tidak bilang, oh Yesus kau jangan ke Yerusalem, nanti habis kau di sana. Enggak, itu dibilang mereka. Tapi yang mereka katakan, di Yerusalem kau akan mengalami penderitaan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kemuliaan yang terjadi di atas gunung itu bukan untuk menghindari penderitaan, tetapi untuk meneguhkan Yesus menghadapi penderitaan. Dan di sini boleh kita pahami Bapak Ibu Saudara, biasanya yang namanya mendapatkan kemuliaan
tentulah di tempat yang mulia, tempat yang terbaik, tempat yang oke, yang mantap, seperti kerajaan, seperti di istana raja. Jadi Bapak Ibu Saudara, di sini Yesus dimuliakan bukan di istana. Di sini Yesus ketika dia muliakan bukan di depan hadapan banyak orang yang bersorak-sorai, haleluya, haleluya, termulialah Yesus. Bukan di tempat yang demikian Bapak Ibu Saudara. Tetapi Yesus dimuliakan di atas gunung menjelang perjalanannya menuju salib. Artinya ini mau mengajarkan kepada kita bahwa banyak sekali orang berpikir kalau Tuhan hadir di dalam kehidupan, setiap masalah, setiap pergumulan hilang. Banyak orang berpikir, Bapak Ibu Saudara, kalau hidup sudah beriman, hidup itu selalu berjalan mulus. Tetapi pada saat ini Alkitab menunjukkan sebuah hal yang berbeda. Di mana kemuliaan Tuhan itu, Bapak Ibu, itu sering sekali hadir bukan untuk mengangkat kita keluar dari masalah. Tetapi kemuliaan itu hadir, Bapak Ibu Saudara, untuk memberikan kekuatan kepada kita ketika kita menghadapi masalah. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan ini mungkin kita sering mengalami hal yang sama. Terkadang Bapak Ibu Saudara, ketika ada masalah sampai rundut kali pikiran ini, berdoa kita kepada Tuhan, belum tentu dalam sekejap situasinya berubah. Terkadang Bapak Ibu Saudara, masalah itu tetap masih ada. Tantangannya tetap masih ada. Sakitnya tetap masih ada. Tetapi firman Tuhan mau ingatkan, ketika kita berdoa, keteguhan hati kita itulah yang diberikan oleh Tuhan untuk kita mampu bertahan. Contohnya kayak gini Bapak Ibu. Sakitlah kita, diopname di rumah sakit, bilanglah Vita Insani. Datanglah pendeta Simbolon ke sana. Oh Pak Ucok, berdoalah kita ya. Bawa dalam doa. Amin, ku bilang. Apa sakit Bapak Ucok ini langsung sembuh? Tidak Bapak Ibu. Tetapi keteguhan hatinya, dia percaya Tuhan pasti menguatkan dan akhirnya boleh pulang dari opname. Artinya Bapak Ibu Saudara, dalam setiap pergumulan, dalam setiap masalah, ketika kita mengharapkan yang instan, bukan demikian yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi semua butuh yang namanya proses kepercayaan kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak selalu mengubah keadaan kita, tapi Tuhan sanggup mengubah hati kita supaya kita lebih kuat menjalani keadaan itu. Itu dia Bapak Ibu Saudara. Makanya firman Tuhan mengingatkan kita lewat tema jangan takut. Artinya bukan berarti nggak ada masalah di depan, bukan berarti nggak ada lagi sakit penyakit, tetap ada, tetap harus kita lalui. Tetapi Tuhan meneguhkan hati kita untuk boleh tetap bertahan sampai akhir. Selanjutnya dalam teks ini kita melihat Bapak Ibu Saudara bagaimana Petrus melihat pengalaman di mana dia berkata, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan kemah. Bapak Ibu, Musa, walaupun dia seorang nelayan, tetapi dia tidak pernah bolos mungkin dalam pelajaran agama, dalam pelajaran kitab Taurat. Jadi dia tahu bahwasanya di atas gunung itu dia melihat Nabi Musa dan juga dia melihat Nabi Elia. Sehingga dalam sukacitanya yang besar boleh berjumpa dengan nabi-nabi terdahulu Bapak Ibu. Secara manusia dia berkata kepada Yesus, Tuhan biarlah kita dirikan tenda, satu untuk Musa, satu untuk Elia, satu untuk engkau, katanya. Bapak Ibu, siapa di sini yang tidak ingin tinggal di tempat yang damai? Siapa di sini yang tidak ingin tinggal di tempat yang nyaman, penuh sukacita, dan juga bebas dari masalah? Seringkali kita juga Bapak Ibu dalam hidup ini sama kayak Rasul Petrus ini. Kita ingin hidup
tanpa pergumulan. Kita ingin disayangi semua orang, gak ada yang benci sama kita. Kita ingin kasih yang tulus hadir kepada kita. Kita ingin iman yang hanya berisi sukacita tanpa perjuangan. Gak ada yang menolak itu. Semua ingin seperti itu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika Petrus berkata demikian, firman Tuhan berkata, Allah sendiri yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Jadi pesan ini sebenarnya sangat jelas untuk disampaikan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Hidup orang beriman bukan berarti tentang mencari pengalaman yang menyenangkan, tetapi mendengar tentang Kristus Bapak Ibu Saudara. Sekalipun jalan yang harus kita lalui penuh dengan tantangan, pergumulan, problema, dan lain sebagainya, dan juga tidak mudah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di saat menghadapi seperti itulah kadang Tuhan membawa kita ke atas gunung Imanen, gunung secara iman. Di mana di atas gunung itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan meneguhkan iman kita. Tetapi setelah itu juga Tuhan membiarkan kita untuk kembali turun gunung, yaitu untuk melayani, berjuang, dan menjalani kehidupannya. Tapi Pak Pendeta, apa itu namanya berada di atas gunung secara imanin? Artinya kita berada di dalam hadirat Tuhan secara iman. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa berada di atas gunung itu, berada di dalam hadirat Tuhan itu saat kita berdoa kepada Tuhan. Kita berada di saat itu, berjumpa dengan Tuhan di dalam hadiratnya. Di saat kita membuka telinga, mendengarkan firman Tuhan. Itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga dalam secara pribadi-pribadi Bapak Ibu. Tuhanlah yang berdaulat berkehendak untuk boleh hadir di dalam kehidupan kita masing-masing secara pribadi. Jadi ketika Bapak Ibu boleh bertahan, ketika Bapak Ibu boleh sembuh, ketika Bapak Ibu boleh berdiri sampai saat ini, artinya Tuhan sudah berkata kepada Bapak Ibu, anakku berdirilah, jangan takut. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika suara Allah terdengar, para murid di sana mereka ketakutan, mereka sampai tersungkur ke tanah. Karena apa? Karena mereka merasa diri mereka kecil. Karena mereka merasa diri mereka itu tidak layak dan mereka merasa gentar. Bapak Ibu, ketakutan yang dialami oleh ketiga murid ini terkadang juga sama seperti ketakutan yang kita alami dalam kehidupan ini. Banyak di antara kita mungkin takut dengan masa depan kita. Takut menghadapi kegagalan. Takut kita menghadapi penyakit. Takut menghadapi penolakan. Bahkan ada yang takut untuk menghadapi dirinya sendiri. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam peristiwa ini hal yang paling indah yang Yesus lakukan, ia tidak membiarkan ketiga muridnya itu tersungkur, tapi dia mendekat dan menyentuh mereka. Bapak Ibu Saudara, seperti yang dikatakan dalam berita anugerah pengampunan dosa di dalam Injil Matius pasal 17 ayat 7. Ayo operator dibuka. Injil Matius 17 ayat 7 kita baca bersama-sama. 2, 2, 3, ya. Yesus datang kepada mereka, menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat urutan cerita, di mana para murid bukan baru sebulan 2 bulan jadi murid Yesus, tapi sudah hampir 3 tahun, bahkan juga sudah 3 tahun menjadi murid Yesus. Sebenarnya wajar saja kalau Yesus melihat apa yang mereka lakukan, Yesus berkata kepada mereka, kenapa kalian takut?
Atau Yesus berkata, apakah kalian kurang iman? Apakah kalian selama ini tidak melihat apa yang sudah kulakukan selama menjadi guru kalian? Tidak seperti itu yang Yesus katakan kepada murid-muridnya Bapak Ibu. Tetapi apa yang Yesus katakan? Dia mendekati mereka dan dia berkata, berdirilah, jangan takut. Bapak Ibu Saudara, di sini sentuhan Yesus menunjukkan bahwa Tuhan memahami kekuatan kita sebagai manusia. Tuhan tidak menjauh ketika saat kita lemah. Tuhan justru di saat kita berada dalam situasi kelemahan dan ketakutan dalam hidup ini, disitulah Tuhan dekat kepada kita. Karena Bapak Ibu Saudara, terkadang banyak ketika orang merasa gagal ataupun jatuh, mereka berpikir, aku sudah gagal, aku sudah jatuh. Pasti Tuhan menjauh dari kehidupanku. Tidak Bapak Ibu, itu pemahaman yang salah. Tetapi ketika kita jatuh, disitulah Tuhan mendekat dan mengangkat kita kembali. Jadi jangan kita merasa kalau gagal kita, takut kita, gak berani kita jalani kehidupan ini, Tuhan menjauh dari kita, tidak. Tapi saat kita takut, kita lelah, disitulah Tuhan datang mengangkat kita. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, setelah Yesus berkata demikian, para murid mengangkat wajah mereka, mengangkat kepala mereka. Dan pada saat itu Musa sudah tidak ada lagi, Elia sudah pergi, dan awan kemuliaan itu lenyap. Yang tersisa hanya Yesus. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita memahami teks ini, ketika kita menjalani kehidupan, banyak hal bisa berubah. Jabatan yang kita pegang saat ini mungkin bisa saja hilang. Kesehatan kita mungkin yang saat ini fit bisa saja menurun. Hubungan kita yang baik-baik mungkin juga bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Rencana hidup kita yang sudah kita susun sedemikian rupa mantapnya bisa saja itu gagal. Tetapi satu hal yang tidak berubah dalam kehidupan kita, yaitu kehadiran Yesus Kristus di dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, setelah kita memahami ini, para murid di sini harus turun gunung dan kembali menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan. Dan mereka turun dengan satu keyakinan, di mana Yesus tetap bersama dengan mereka. Jadi juga dalam kehidupan kita demikian Bapak Ibu. Setelah kita berada di atas gunung secara iman, kita sudah berdoa, kita sudah beribadah, kita sudah ikuti persekutuan, dan ketika selesai kita pulang, itu artinya kita turun gunung, melanjutkan kehidupan, pekerjaan, dan tantangan kita masing-masing. Oleh sebab itu firman Tuhan mau ingatkan kepada kita bahwa iman bukan hidup bebas dari masalah. Tetapi iman berarti kita berjalan bersama Yesus di tengah masalah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini kita datang ke gereja penuh dengan pergumulan dan tekanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita dalam kehidupan ini membawa rasa gagal dan rasa ketidaklayakan kita di hadapan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini mengajak kita untuk boleh bangkit dari ketakutan. Tidak tinggal dalam masa lalu yang menyakitkan dan mendengar suara Kristus. Mari kita percaya bahwa Tuhan tetap bekerja bahkan ketika kita tidak melihat jalan keluar. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan kepada kita, berdirilah, jangan takut. Jadi ketika kita takut, Yesus mendekat. Ketika kita jatuh, Yesus mengangkat. Ketika kita ragu, Yesus meneguhkan. Dan suara itu masih bergema pada saat ini di dalam gereja ini melalui hambanya yang berkata, jangan takut. Berdirilah, jangan takut. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus bangkit di dalam iman pengharapan kita kepada Yesus Kristus. Amin.